Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Khalifatur Rahman di channel Khalifat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai distribusi tegangan menengah untuk penilaian UTS mata kuliah instalasi tegangan menengah. Apa itu distribusi tegangan menengah? Daripada kalian penasaran, seperti biasa kita langsung ke materinya saja. Tonton terus videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Khalifatur Rahman dari kelas TL 2A, NPM 1801040111, Prodi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektronika. Nah, sebelum kita lanjut jauh ke materi, sebelumnya kalian tahu apa enggak sih pengertian sistem distribusi itu apa? Sistem distribusi merupakan subsistem tersendiri yang terdiri dari distribution control center, saluran tegangan menengah yaitu 6 kV dan 20 kV atau tegangan distribusi primer. Gardu distribusi tegangan menengah terdiri dari panel-panel pengatur tegangan menengah dan trafo dengan panel-panel distribusi tegangan rendah yaitu 380 volt dan 220 volt yang menghasilkan tegangan kerja untuk industri dan konsumen. Selanjutnya, alur sistem tenaga listrik. Tenaga listrik dibangkitkan pada pusat pembangkit listrik atau power plant seperti PLTA, PLTU, PLTG, dan PLTD. Tegangan listrik dinaikkan dengan trafo step up berkisar 70 kV sampai 500 kV terlebih dahulu, lalu disalurkan melalui transmisi hingga sampai ke gardu induk atau GI. Lalu tegangan diturunkan dengan trafo step down menjadi tegangan menengah atau CTM. Setelah itu tegangan diturunkan lagi dalam gardu distribusi menjadi jaringan tegangan rendah atau JTR dan untuk disalurkan ke konsumen PLN. Selanjutnya, sistem jaringan distribusi. Ada 3 bagian penting dalam proses penyaluran tenaga listrik, yaitu yang pertama pembangkitan, yang kedua penyaluran atau transmisi, yang ketiga distribusi. Bisa dilihat gambarnya. Yang pertama itu pusat pembangkit, yang kedua transmisi, dan yang ketiga gardu distribusi. Next, kelompok jaringan sistem distribusi tegangan menengah. Jaringan sistem distribusi tegangan menengah dikelompokkan menjadi 5 model, yaitu yang pertama jaringan radial. Jaringan radial adalah sistem distribusi yang paling sederhana dan ekonomis, namun hanya terdapat satu jalur utama untuk menyuplai gardu distribusi. Bisa dilihat gambarnya jaringan radial. Selanjutnya, jaringan antar penghubung digunakan untuk pelanggan penting yang listriknya tidak boleh padam, contohnya bandar udara, rumah sakit, dan lain-lain. Sistem ini memiliki 2 penyulang sekaligus dengan tambahan automatic changeover switch. Setiap penyulang terhubung ke pelanggan khusus sehingga bila salah satu penyulang mengalami gangguan, maka akan segera di cover penyulang yang satunya. Bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya, yang ketiga jaringan lingkar atau loop. Pada jaringan tegangan menengah, struktur lingkar dimungkinkan pemasokannya dari beberapa gardu induk sehingga tingkat keandalannya relatif lebih baik. Bisa dilihat gambarnya di bawah ini. Yang keempat, jaringan spindle. Sistem spindle adalah suatu pola kombinasi jaringan radial dan ring. Terdiri dari beberapa penyulang yang tegangannya diberikan di gardu induk dan tegangan berakhir di sebuah gardu hubung atau GH. Pola spindle biasanya menggunakan kabel bawah tanah atau SKTM. Bisa dilihat gambarnya di bawah. Next, yang terakhir sistem gugus dan sistem cluster. Konfigurasi gugus banyak digunakan untuk kota besar yang mempunyai kerapatan beban yang tinggi. Dalam sistem ini terdapat saklar pemutus beban dan penyulang cadangan. Hal ini digunakan untuk mengcover penyulang yang satunya jika terjadi kerusakan atau mengalami gangguan. Selanjutnya, sistem distribusi sekunder. Sistem distribusi sekunder merupakan salah satu bagian dalam sistem distribusi, yaitu dimulai dari gardu trafo sampai ke konsumen. Yang harus diperhatikan pada sistem distribusi sekunder, yang pertama adalah penyulang tegangan menengah atau TM, yang kedua transformator distribusi, yang ketiga penyulang tegangan rendah, yang keempat sambungan rumah,
dan yang terakhir instalasi rumah. Transformator distribusi. Transformator distribusi berfungsi menerima tegangan dari jaringan distribusi primer yang bertegangan menengah dan menurunkan tegangan ke tingkat tegangan rendah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada trafo distribusi yaitu yang pertama jumlah fasa, yaitu transformator 3 fasa dan 1 fasa. Lalu tegangan nominal adalah tegangan kerja yang mendasari perencanaan dan pembuatan instalasi serta peralatan listrik. Yang ketiga daya nominal adalah daya yang mendasari pembuatan peralatan listrik. Kapasitas dari suatu trafo distribusi untuk 3 fasa ditentukan oleh jumlah maksimum beban yang dilayani ditambah dengan perkembangan beban di kemudian hari. Sedangkan kapasitas dari trafo 1 fasa ditentukan dari jumlah maksimum beban yang dilayani ditambah dengan perkembangan beban di kemudian hari. Rumusnya P sama dengan I kali V. Selanjutnya, pengertian pengaman merupakan sistem pengaman pada peralatan-peralatan yang terpasang pada sistem tenaga listrik seperti generator, busbar, trafo, sutet, SKTM terhadap kondisi abnormal operasi sistem tenaga listrik tersebut. Yang kedua, fungsi pengaman. Yang pertama, menghindari kerusakan peralatan akibat gangguan. Yang kedua, cepat melokalisir luas daerah yang mengalami gangguan. Yang ketiga, dapat memberikan pelayanan listrik dengan keandalan yang tinggi pada konsumen. Yang terakhir, mengamankan manusia dari bahaya yang ditimbulkan oleh listrik. Selanjutnya, pengaman pada sistem jaringan distribusi. Pada saat terjadi gangguan, misalnya arus lebih atau tegangan lebih, maka perlu diambil tindakan untuk mengatasi gangguan tersebut. Jika dibiarkan, maka gangguan akan meluas ke seluruh sistem sehingga bisa merusak semua peralatan sistem tenaga listrik. Salah satu komponen penting untuk pengaman adalah relay pengaman. Relay pengaman adalah sebuah piranti elektronik untuk mendeteksi kondisi ketidaknormalan pada peralatan listrik yang bisa membahayakan atau tidak diinginkan. Lalu jenis gardu yang digunakan pada JTM atau jaringan tegangan menengah. Ada 4 jenis gardu yang dipakai pada jaringan tegangan menengah, yaitu yang pertama gardu hubung atau GH. Gardu hubung adalah sebuah trafo yang berfungsi sebagai penyalur daya ke gardu distribusi untuk membagi feeder menjadi beberapa jurusan dan dapat digunakan untuk manuver jaringan. Lalu yang kedua, gardu distribusi. Gardu distribusi merupakan sebuah trafo berfungsi mengubah tegangan. Trafo ini dapat berupa trafo 1 fasa dan 3 fasa dengan kapasitas 400 sampai 5000 kV ampere. Selanjutnya yang ketiga, gardu beton. Gardu distribusi jenis beton merupakan gardu yang dipasang dalam bangunan yang terbuat dari beton. Gardu beton memiliki kapasitas lebih besar dari gardu tiang dan gardu metal clad. Keuntungannya adalah peralatan terlindungi dari cuaca dan pengamannya lebih mudah. Selanjutnya yang keempat, gardu metal clad atau MC. Gardu metal clad sebagian besar konstruksinya terbuat dari plat besi dengan bentuk menyerupai kios. Membuat gardu metal clad lebih cepat dibandingkan gardu dari beton dan peralatannya merupakan satuan set lengkap. Selanjutnya kesimpulan jaringan tegangan menengah. Jaringan tegangan menengah atau disebut juga jaringan distribusi primer merupakan bagian dari sistem tenaga listrik antar gardu induk dan gardu distribusi. Lingkup jaringan tegangan menengah pada sistem distribusi di Indonesia dimulai dari terminal keluar atau outgoing, pemutus tenaga dari transformator penurun tegangan gardu induk atau transformator penaik tegangan pada pembangkit untuk sistem distribusi skala kecil, hingga peralatan pemisah atau proteksi sisi masuk incoming transformator distribusi 20 kV sampai 231 atau 400 volt. Lalu kesimpulan yang kedua, konstruksi jaringan tegangan listrik tegangan menengah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam konstruksi sebagai berikut. Yang pertama, saluran udara tegangan menengah atau SUTM. Yang kedua, saluran kabel udara tegangan menengah atau SKUTM. Dan yang ketiga, saluran kabel tanah tegangan menengah atau SKTM. Nah, tadi merupakan materi mengenai sistem distribusi tegangan menengah untuk mata kuliah instalasi tegangan menengah. Mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan kurang lengkap.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.